Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Ibu Prisiani Andi Ningrum. Anda dapat menyapa dengan nama Ningrum. Kali ini saya akan menjadi tutor Anda dalam karya ilmiah, di mana tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan Anda mampu membuat artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah yang baik. Secara khusus, capaian pembelajaran itu mencakup kemampuan merumuskan masalah sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik, membuat judul artikel ilmiah yang tepat, mengolah hasil bacaan dan referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah yang baik, menyusun kerangka karangan outline penulisan artikel ilmiah yang baik, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Dan yang terakhir adalah memperbaiki atau finalisasi artikel ilmiah menjadi lebih baik dan layak publikasi, di mana sumber belajar dalam orientasi mata kuliah pelajar dapat diakses melalui panduan mata kuliah karya ilmiah MKW 14560 yang telah disediakan dan disiapkan oleh UT untuk Anda. Kemudian, contoh 1 dalam artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber lainnya yang dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan disebut sebagai artikel ilmiah. Berdasarkan rumusan CPMK di atas, di mana skenario pembelajaran ini adalah pertama, gambaran umum dan aktivitas belajar adalah pertama belajar mandiri dan tugas. Di mana belajar mandiri, kalian bisa mempelajari skenario pembelajaran dan orientasi mata kuliah, kemudian mempelajari panduan karya ilmiah yang memuat ketentuan tentang mempelajari kaidah dan penulisan karya ilmiah. Mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Tugas-tugas yang harus kalian kerjakan adalah tugas pertama, merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Kemudian mencari, membaca, dan mengorganisasi bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel, dan buku pendukung penulisan artikel, serta membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Tugas kedua adalah memperbaiki perbaikan tugas pertama berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing, serta mengembangkan menulis artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang diperbaiki. Tugas yang ketiga adalah mengunggah draft artikel yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Tugas yang keempat adalah memperbaiki draft artikel yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan dari tutor atau pembimbing. Mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian atau scoring akhir dari pembimbing. Berperan secara aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui tutorial online atau tuton yang diselenggarakan asinkronus sebanyak 2 sesi. Durasi per 1 minggu, kemudian tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam 120 menit per sesi. Di mana skema aktivitas belajar mata kuliah MKW 14560 karya ilmiah ada 14 kegiatan belajar, di mana terdiri dari 8 sesi. Di mana sesi pertama adalah kegiatan pendahuluan belajar mandiri, kemudian sesi kedua ada tutorial webinar, kemudian tugas, kemudian tutorial tuton, kemudian tugas 2, kemudian tutorial webinar 3, tugas, kemudian tugas lanjutan, tutorial webinar 4, tugas lanjutan 4, tutorial webinar, tutorial 6, dan yang terakhir adalah artikel final diunggah kembali pada tugas 4. Ya. Oke. Selamat belajar dan mengikuti bimbingan mata kuliah Karil. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.